Hai adik-adik, welcome di channel Kimia Yuk. Easy dan asik belajar kimia. Di video ini kita akan kupas soal mengenai konsep mol, rumus yang pertama sampai kelima yang ada di video sebelumnya. Kupas soal yang pertama, jika pada STP volume dari 4,25 gram gas sebesar 2,8 liter, maka massa molekul relatif gas tersebut adalah. Langkah pertama kita harus buat dulu diketahui. Apa yang diketahui di soal? Massa sama dengan 4,25 gram. Volumenya dalam keadaan STP sama dengan 2,8 liter. Ada lagi diketahui, hanya 2 saja ya, nggak ada lagi yang diketahui. Yang ditanya molekul relatif, MR, massa molekul relatif atau MR, itu yang ditanya. Untuk menghitung massa molekul relatif, kita harus tahu dulu rumus mencari mol. Mol sama dengan gram per mr. Di video sebelumnya ini rumus pertama, rumus mencari mol itu rumus pertama. Jadi dari sini kita bisa dapat rumus mencari mr sama dengan gram dibagi mol. Gramnya sudah diketahui di soal, tapi molnya belum. Jadi karena di soal diketahui volume dalam keadaan STP, kita mencari rumus mol memakai rumus volume dalam keadaan STP. Kita buat dulu rumus mencari volume dalam keadaan STP. Kalau di video sebelumnya ini rumus yang kedua ya. Mol kali 22,4. Dari sini kita bisa cari rumus mol volume dibagi 22,4. Jadi kesimpulannya, untuk mencari rumus mol tidak hanya gram per mr saja, banyak rumus mol ya. Dalam konsep mol tergantung apa yang diketahui di soal. Volumenya 2,8 liter dibagi 22,4 sama dengan 0,125 mol. MR gram 4,25 gram dibagi 0,125 sama dengan 34 gram per mol. Sekarang kita kupas soal yang kedua. Hitunglah molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 7,4 gram CaOH 2 kali dalam 500 ml air. ARH sama dengan 1, ARO sama dengan 16, ARCA sama dengan 40. Seperti biasa kita buat dulu diketahui. Ada massa sama dengan 7,4 gram.
volume air sama dengan 500 mili. Air-airnya ya diketahui, air atom H, O, dan Ca, tapi nggak usah kita tulis. Langsung saja kita buat ditanya, karena nggak ada lagi yang diketahui. Ditanya itu molaritas, M besar. Rumus mencari molaritas sama dengan mol, jumlah mol N kecil dibagi volume satuannya liter. Di video sebelumnya ini rumus yang kelima, mencari mol. Jumlah mol belum diketahui, tapi volume sudah diketahui. Tapi, ada tapinya, yang diketahui volumenya satuannya mililiter, sedangkan rumus minta liter. Kita ubah dulu ini ke liter. 500 dibagi 1000 sama dengan 0,5 liter. Mencari mol gram per mr, karena diketahui gram. MR-nya belum diketahui, kita cari dulu. MR senyawa CaOH 2 kali. Ini namanya kalsium hidroksida. Berapa atom Ca? 1. 1 dikali AR, Ca. AR itu massa atom relatif. Tambah O1 di sini jumlah atomnya dikalikan ke 2. Jadi 2 kali ARO. Tambah H1 juga kali 2. 2 kali ARH. ARCA berapa? Ada 40 karena diketahui di soal. Kalau nanti AR-nya tidak diketahui di soal, kita bisa melihat atau mencari AR atom-atomnya di sistem periodik unsur. O ada 16, 2 kali 16, tambah H ada 1, 2 kali 1. 40 tambah 32 tambah 2 sama dengan 74. 74 AR-nya. Kita masukkan ke sini. Gramnya 7,4 gram dibagi MR-nya 74. Jadi 0,1 mol. Sudah dapat molnya. Langsung kita cari molaritas. Karena yang ditanya di soal molaritas, mol dibagi volume satuannya liter. 0,1 dibagi 0,5. 0,1 mol dibagi 0,5 liter sama dengan 0,2 mol per liter. Inilah jawabannya. Lanjut, kupas soal yang ketiga. Tentukan volume 2 gram gas metana dalam tekanan 1 atm dan suhu 27 derajat Celcius jika diketahui MR metananya sama dengan 16. Diketahui, tidak lupa ya, seperti biasa kita buat diketahui. Masanya, massa 2 gram. Tekanan P 1 atm. Suhu T sama dengan 27 derajat Celcius. MR sama dengan 16.
Tidak capek-capek lagi kita mencari MR karena sudah diketahui langsung MR-nya. Kalau yang soal nomor 2 tadi kita harus cari dulu MR-nya dengan penjumlahan AR atom-atomnya. Ditanya volume. Karena di soal diketahui tekanan, suhu, maka rumusnya mencari volume, ya kita buat dulu rumus dasarnya. PV sama dengan nRT. Ini kalau di video sebelumnya rumus konsep mol yang keempat. P-nya 1 atm, V-nya itu yang ditanya, N-nya belum diketahui ya, kita cari dulu N-nya. N-nya kita cari dulu ya. N sama dengan gram dibagi mR. Gramnya 2 gram per mR-nya 16. Jadi 0,125 mol. Sudah dapat? Masukkan ke sini 0,125 mol dibagi R itu tetapan ya. Itu harus dihafal mati. Enggak mati sih, pokoknya dihafal lah. 0,082. T itu suhu, ingat suhu itu satuannya Kelvin, kita harus tambah dulu 273 biar dia berubah ke Kelvin. Jadi 300 Kelvin kali 300 derajat Kelvin. 1V sama dengan, ini dikalikan 0,125 kali 0,082 kali 300, 3,075. V sama dengan 3,075 liter. Jadi ya, kalau diketahui di soal ingat P, T, rumusnya mencari volume PV N sama dengan nRT. Kupas soal yang keempat. Untuk membuat larutan CH3COH 4 molar, berapa volume air yang harus ditambahkan ke dalam wadah yang berisi 90 gram CH3COH pekat, MR CH3COH-nya sama dengan 60 jika diketahui ρ massa jenis CH3COH sama dengan 1,25 gram per mili. Kita buat dulu diketahui. Massa CH3COH sama dengan 90 gram. Molaritas ya, molaritas CH3COH sama dengan 4 M besar. MR CH3COH sama dengan 60 ρ atau massa jenis 1,125. Ini CH3COH sama dengan 1,1259 gram per mili. Ditanya itu apa? Adalah volume air yang ditambahkan. Volume H2O ya. H2O itu sama dengan air yang ditambahkan. CH3COH itu, CH3COH adalah asam asetat.
Kalau dalam kehidupan sehari-hari asam cuka, pasti kenal asam cuka kan? Jadi di sini asam cukanya 4 molaritas. Untuk membuat asam cuka 4 molaritas, kita harus menambahkan air ke dalam asam cuka yang pekat, artinya yang masih murni, pekat, masih kental. Saya kasih ilustrasi, misalnya kalau membuat air sirup yang mau kita minum, air sirup yang masih kental atau yang dalam botol itu harus kamu tambahkan air kan, baru bisa diminum. Jadi larutan sirup, larutan air sirup, jadi harus ditambahkan air. Jadi di sini di rumus ini yang ditanya itu berapa mili airnya atau berapa liter airnya yang harus ditambahkan untuk membuat larutan CH3COH 4 molaritas. Jadi ke dalam wadah ini wadah ya. Ya, ini wadah CH3COH pekat. Udah. Kamu harus menambahkan air atau H2O agar menghasilkan ya CH3COH 4 molaritas. Jadi di sini nggak pekat lagi, dia sudah encer ya. Oke, pertama sekali kita harus mencari molnya, mol CH3 pertama sekali kita harus mencari volume CH3COH. Rumusnya molaritas sama dengan mol dibagi volume, satuannya liter. Untuk mencari mol sama dengan gram per mr. Gramnya 90, mr-nya 60, berarti 1,5 mol. 1,5 mol. Volume, kita harus tahu dulu volume CH3COOH yang 4M. Volume CH3COH 4M. Kenapa seperti ini? Kalau kita mau tahu berapa volume air sirup yang ditambah, berapa volume air untuk membuat larutan air sirup, kita harus tahu dulu volume air sirup setelah ditambahkan air. Misalnya seperti ini ya. Ini kan di soal yang ditanya berapa volume air yang ditambahkan. Untuk mengetahui volume air yang ditambahkan, kita harus tahu volume CH3COH 4M dan CH3COH pekat. Karena nanti ini volume CH3COH 4M dikurang CH3COH pekat dapat hasilnya volume air H2O. Saya ulangi ya, ini misalnya sirup yang dalam botol atau belum ditambahkan air. Ini sirup yang sudah ditambahkan air. Udah, biar tahu berapa banyak air yang kita tambahkan untuk mendapatkan sirup yang sudah bisa diminum,
kita harus tahu dulu volumenya ini. Volume sirup yang mau diminum dan volume sirup yang belum ditambahkan air. Itu ya, itu ilustrasinya, logikanya. Jadi kita cari dulu volume CH3COH. Volume CH3COH ya dari sini ya. Volume sama dengan mol CH3COH asam cuka dibagi molaritasnya. CH3COH. Molnya berapa? Molnya tadi 1,5 mol dibagi 4 sama dengan 0,375 liter. Sudah dapat volume CH3COH 4 mol atau dia setelah ditambahkan air. Sekarang kita cari volume CH3COH pekat. Rumusnya massa CH3COH, massa asam asetat atau asam cuka dibagi rho, massa jenis. Berapa masanya? Masanya 90 gram dibagi 1,125 gram per mili sama dengan 80 mili. Karena ini mili, ini kita ubah mili ya. Jadi 375 mili. Karena ini mili, ini kita ubah ke mili. Sudah dapat volume CH3COH yang 4M yang telah ditambahkan air dan volume CH3COH pekat atau belum ditambahkan air. Jadi yang ditanya ini kan berapa volume H2O yang ditambahkan? Berapa volume H2O yang ditambahkan? Ya. Rumusnya ya. Volume air yang ditambahkan ya, yang ditambahkan sama dengan volume CH3COH dikurang volume CH3COH pekat. Berapa volume CH3COH yang 4 molaritas atau yang sudah ditambahkan air? 375 mili dikurang yang pekat 80 mili. Jadi jawabannya 295 mili. Itu dia. Oke, kayaknya di sini agak bingung-bingung ya. Kita ulangi lagi ya. Ini kan yang ditanya ini kan berapa volume H2O yang ditambahkan? Berapa volume H2O yang ditambahkan untuk menghasilkan larutan CH3COH 4M? Jadikan Dek, ya, untuk menghasilkan larutan CH3COH 4M itu ya ada CH3COH pekat, artinya yang belum sama sekali ditambahkan air, yang masih murni, sama tadi ini seperti sirup yang di botol ya, belum dicampurkan air. Jadi kalau kita mau buat air sirup, kita harus mencampurkan air dulu kan, makanya didapat air sirup 4 molaritas. Jadi untuk mendapatkan ya volume H2O yang ditambahkan, rumusnya volume CH
CH3COH dikurang volume CH3COH pekat. Artinya kalau saya buat ke ilustrasi sirup, untuk menghitung volume air yang ditambahkan ke dalam sirup, kita rumusnya volume sirup 4M dikurang volume sirup yang masih belum dicampur air, artinya masih di dalam botol, masih murni. Jadi rumus mencari volume CH3COH yang 4M, dia mol dibagi molaritas. Dari sini mencari molaritas sama dengan mol dibagi volume satuannya liter. Jadi kan mencari mol, kan molnya belum diketahui, diketahui kan di soal. Mencari mol gram per mr, kebetulan gramnya diketahui di soal, ada 90, mr-nya 60, nggak usah capek-capek carinya lagi. Jadi 90 dibagi 60 sama dengan 1,5 mol. Sudah, dapatlah 1,5 mol dibagi molaritas 4, karena diketahui di soal molaritas CH3COH-nya ada 4M. Untuk volume CH3COH pekat, rumusnya massa CH3COH dibagi rho, massa jenis. Massa jenis CH3COH ada diketahui di soal 1,125 gram per mili. Masukkan ya, masanya 90 gram dibagi 1,125 gram per mili sama dengan 80 mili. Karena volume CH3COH pekatnya satuannya mili, ini kita ubah. Ini kan liter, kita ubah jadi mili, jadi 375 mili. Sudah dapat, langsung kurangkanlah. 375 mili dikurang 80 sama dengan 295 mili. Lanjut ke kupas soal yang kelima. Berapa molaritas larutan asam sulfat 25%? 25% ini masanya ya, dengan massa jenis 1,178 gram per mili dan mr adalah 98. Biasanya ini massa jenisnya ini diketahui di soal. Massa jenisnya beda-beda tergantung senyawa atau zat yang ada di soal ya. Tadi kalau soal nomor 4 itu massa jenis CH3COH, kalau soal nomor 5 massa jenis asam sulfat. Seperti biasa buat diketahui, rho sama dengan 1,178 gram per mili. MR-nya langsung diketahui di soal ya, nggak usah pala dicari, 98. Ini ada 25%, ini massanya 25%. Jadi kita buat ya, buat dulu pemisalannya ini ya, massanya 100 gram. Jadi massa H2SO4 ya, asam sulfat sama dengan 25% kali 100 gram sama dengan 25 gram. Ditanya molaritas. Rumusnya molaritas sama dengan mol per volume satuannya liter. Molnya sudah diketahui? Belum. Volumenya sudah diketahui? Belum. Jadi cari dulu mol. Mencari mol,
Mol sama dengan gram per mr. Gram per mr, jadi gramnya 25 dibagi 98 sama dengan 0,255 mol. Dapat molnya. Sekarang volumenya. Volume ya, massa dibagi rho. Volume massa dibagi rho. Massanya sama dengan 100 gram per 1,178 gram per mili. Sama dengan 84,89 mili. Ubah ke liter karena ini nanti liter ya. 0,08489 liter. Sekarang mencari molaritas sama dengan tadi mol dibagi volume satuannya liter. Jadi tinggal masukkan 0,255 mol dibagi 0,8489 liter sama dengan 300 mol per liter. Sekarang kupas soal yang ke-6. Zinc itu seng dilarutkan dalam asam sulfat encer menghasilkan gas hidrogen menurut persamaan. Jadi di sini sudah ada persamaan reaksi ya, Zn tambah H2SO4 menghasilkan ZnSO4 tambah H2. Ya, ini persamaannya sudah setara. Jadi kalau misalnya nanti belum setara, persamaannya harus kita setarakan dulu. Nanti di video selanjutnya kakak ajari bagaimana menyetarakan persamaan reaksi. Berapa mili asam sulfat 2M diperlukan untuk dapat menghasilkan 6,72 liter gas H2STP. Berapa mili asam sulfat 2M? Katanya konsentrasi asam sulfatnya 2M, molaritas. Diketahui itu molaritas H2SO4 sama dengan 2M. Volume H2 sama dengan 6,72. Ya, volume H2 sama dengan 6,72 dalam keadaan STP. Yang ditanya apa? Berapa mili asam sulfat? Ditanya berapa mili asam sulfat 2M diperlukan untuk dapat. Berarti yang ditanya ya, ditanya volume H2SO4. Ini dalam satuan mili. Itu dia. Untuk menghitung volume H2SO4, rumus dasarnya molaritas. Molaritas sama dengan mol dibagi volume satuannya liter. Ini mencari volume satuannya liter sama dengan N dibagi M, mol dibagi molaritas. Molnya sudah diketahui, sudah. Molaritasnya diketahui, sudah 2. Molnya belum. Untuk mencari mol
Mencari mol, bagaimana mencari mol? Mencari mol ya, karena diketahui di soal 6,72 STP kita menggunakan volume sama dengan mol dikali 22,4. Ini rumus dasarnya. Jadi mencari mol sama dengan volume dibagi 22,4. Ini keadaan STP. Sudah, volumenya berapa? Volumenya 6,72 dibagi 22,4 sama dengan 0,3 mol. Ya, ingat ini volume, mol, ini mol atau N si H2 ya. Ini kan yang ditanyakan volume si H2SO4. Sementara kalau kita hitung yang barusan itu mol H2 ya. Kebetulan di persamaan reaksi ini koefisien H2 itu 1. Koefisien si H2SO4 itu 1. Kalau koefisien H2 itu 2, H2SO4 itu 1, kita harus mencari lagi mol H2SO4 ya, dengan menggunakan ya reaksi dengan menggunakan ya rumus mol yang ditanya per mol yang diketahui per koefisien yang dengan rumus mol H2SO4 sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui. Saya ulangi lagi ya, kalau tadi H2-nya koefisiennya 2 sedangkan H2SO4-nya 1, kita cari lagi mol H2SO4 dengan menggunakan rumus mol H2SO4 sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui. Kebetulan 1, jadi nggak usah kita buat seperti itu. Jadi langsung saja volume H2SO4 sama dengan ya ini 0,3 mol per 2 sama dengan 0,15 liter sama dengan 150 mili. Oke, sampai di sini dulu kupas soal kita ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kakak semakin semangat membuat video yang lainnya. Jika ada kata-kata yang salah atau ada salah rumus, silahkan di komen ya, salahnya di mana atau ada yang perlu diperbaiki ya, silahkan di komen. Terima kasih, sampai jumpa di channel berikutnya. Bye bye.